Kita coba baca firman Tuhan secara singkat. Kita akan buka Satu Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Yang ada Alkitab di Androidnya bisa dibuka. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13, hanya satu ayat. Kalau sudah ketemu kita bisa bersama-sama. Kalau sudah bertemu semuanya katakan amin. Amin. Kita bacakan bersama-sama, judulnya Kedatangan Tuhan. 3 ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Satu ayat ini sangat menguatkan. Di tengah-tengah kita sudah mendengarkan cerita hati, kesedihan hati saudara kita di tempat ini. Yang mana secara manusia yang dialami, jujur, mungkin saya pribadi, saya katakan, mungkin saya tidak sekuat kakaknya Cindy. Saya pribadi mau mengatakan hal itu karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih itu tidaklah mudah. Para peneliti psikolog mengatakan bahwa stres terberat adalah stres orang yang ditinggalkan pasangan hidup. Banyak ya kategori stres dengan anak, kelakuan anak, keluarga, saudara, banyak hal tempat itu. Tapi yang paling terberat adalah ditinggalkan pasangan hidup. Kenapa? Karena pasangan hidup kita itu, ya namanya juga soulmate ya, setengah bagian dari kehidupan kita. Hari-hari kita ketemu dengan dia, berantem kah, berdebat kah, lucu-lucuan kayak tadi kan. Semua hari-hari lebih banyak waktu dengan dia. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak. Yang kayak anak ya, bukan berarti tidak. Tetapi yang paling berat dia katakan di situ pasangan kita. Di Kejadian juga diceritakan bahwa Abraham mengalami hal yang sama di saat istrinya Sarah meninggal. Dia mengatakan di sana, hal yang paling berat di dalam hidupnya adalah kedukaan di saat ditinggalkan oleh istrinya. Firman Tuhan yang lain juga mengatakan di saat Yakub ditinggalkan oleh Rahel, dia juga mengatakan di situ menuliskan bahwa masa-masa sulit saya ditinggalkan sama Rahel. Bahkan dia sering bercerita kepada anak-anaknya. Banyak yang lain menceritakan hal yang sama. Mau suami ataupun istri yang meninggalkan kita tidaklah mudah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa hidup kita di sini, di dunia ini hanyalah sementara. Kita harus pahami bahwa kehidupan kita ini bukanlah yang kekal. Yang kekal itu setelah kita meninggal. Itu yang pertama. Ada kelahiran, berarti ada kematian. Di firman ini dia katakan, ini pesan Paulus di jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dia katakan, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang sudah meninggal, supaya kamu berpengharapan. Pada sore hari ini saya memberikan tema kita bahwa ada pengharapan di balik duka. Ada pengharapan di balik duka kita. Tuhan yang mengajarkan kita bahwa tetaplah berpegang teguh. Pada sore hari ini kita ketahui bahwa pintu kematian
Tidaklah seorang pun yang tidak melewati. Artinya semua melewatinya. Sudah dibuka tadi oleh MC bahwa kita semua menunggu giliran. Tinggal menunggu kapan saya dan saudara-saudara yang lain. Kalau kita memahami arti kematian, mudah-mudahan itu akan menguatkan kita melewati masa kita ini. Setiap manusia pasti akan mati, itu sudah pasti. Ya. Yang kedua, kita juga harus siap akan hal itu. Yang kita bicarakan dari tadi adalah kenangan yang sudah pergi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hadir di sini? Kalau sebentar lagi Ina Elora pulang dari sini, tiba-tiba ada cerita, dia tadi ngobrol loh, dia tadi bawa firman, udah nggak ada. Bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil. Kita tidak tahu misteri daripada Tuhan. Kita tidak tahu rancangan Tuhan tentang kematian, cara dia memanggil kita ya. Tapi yang pasti kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Dia juga mengatakan hal itu. Yang pasti kematian adalah keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Karena dia katakan di sana di Filipi, hidup adalah kemenangan, kematian adalah keuntungan. Jadi kekasih ataupun orang yang kita cintai yang sudah pergi, sudah tenang di sana. Kita tahu tadi ceritanya selagi masa hidup, saya pribadi juga menjadi saksi akhir-akhir ini bahkan saya pernah digantikan untuk melayani. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk melayani. Dia paling cepat. Amadanto sudah catat itu, Bang Ahmad Cindy Tarbet. Itu kesaksian saya pribadi untuk pelayanan. Dan mungkin banyak hal yang lain. Dia masih sempat bicara dengan keluarga saat mau pergi. Ya. Siapa sih yang tidak punya kesalahan dengan, jangankan dengan sesama ya, dengan antara pasangan saja pasti tiap hari cekcok. Ya. Kita manusiawi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa almarhum sudah punya kesempatan. Sempat sakit, artinya dia sempat istirahat, berdoa, bahkan sempat mendengar waktu itu dari Kalindung. Akhir-akhir ini kok nyanyi di YouTube itu ampunilah Tuhan, benar ya? Artinya secara tidak langsung juga tidak tahu kapan waktu saya, tapi Tuhan, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dia mengajarkan kita senantiasa apa yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya kepada kita saat ini, kepada Kakak Ina Cindy, bagaimana saya menyikapi duka cita ini? Tadi bertanya saya harus bagaimana? Jujur sangat sedih, karena kondisi PPKM kita tidak bisa berkumpul setelah pemakaman. Dan kami mohon maaf, semua tidak bisa berkumpul. Kondisi mengharuskan kita untuk jaga jarak dulu, terlebih habis kontak erat. Dan satu hal yang kita ucapkan syukur, Kakak Ina Cindy dan keluarga yang lain, setelah kontak erat hasil baik. Itu suatu mujizat Tuhan. Ya. Saya cerita sedikit kemarin terkait masalah kondisi yang benar-benar mencekam. Secara tidak langsung mungkin benar lucu-lucu yang disampaikan oleh almarhum. Kamu corona ya? Percaya nggak percaya, memang orang banyak yang seperti ini. Ada yang namanya pagi ini dia happy, itu namanya happy hypoxia. Artinya oksigen darah dalam tubuhnya sebenarnya udah sangat-sangat berkurang, tapi dia happy, nggak merasakan hal itu. Itulah penyakit yang saat ini sedang mewabah. Dan kita juga harus berkhidmat untuk itu, untuk saling jaga. Ada suatu cerita, karena tidak percaya, sudah jelas saudaranya itu kondisinya seperti itu. Kalau kita ya mungkin tidak mandikan ya, bahkan mandikan sampai sudah diukur. Bukan menghakimi juga, tetapi ini berbagi cerita, sudahlah jaga jarak. Ini tidak. Esoknya langsung tidak sakit, tidak ada apa-apa.
Ya mungkin sebenarnya sudah terpapar sebelumnya, tapi lelah. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh melindungi orang yang percaya, melindungi keluarga di tempat ini. Hingga hari ini kita semua sehat dan berkumpul di sini menguatkan. Kami bisa hadir di saat ini bukan karena kuat kami juga, bukan karena hebat kami juga, karena Tuhan yang menginginkan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus saya lakukan melewati masa duka ini? Dia katakan di firman ini yang pertama, menerima ini adalah fakta. Kita diminta menerima ini adalah fakta, ya. Jangan lagi ada pertanyaan kayaknya dia masih ada. Kayaknya saya merasakan ini. Bersedih, silakan, karena itu emosional, itu realitasnya. Tetapi jangan berlarut, ya. Dihimbau di sini kita tidak boleh menyangkal keadaan. Kalau kita menyangkal keadaan, artinya nanti terus-terusan kita bersedih. Yakinlah memang sudah inilah jalan Tuhan, memang sudah tidak ada. Ya. Bersedih silakan, menangis silakan, jangan ditahan. Justru kalau ditahan, yang ada nanti sakit, beban pikiran semakin berat. Tapi aku harus ngapain, ini orang gak kuat. Di sini Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Dan siapa yang letih, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Sore hari ini dia menguatkan, mengingatkan lagi, datanglah kepadaku melalui doa dan pikir. Karena Cindy dan kita semua keluarga harus yakin dan harus menerima memang almarhum sudah tidak ada. Itu nanti yang akan menguatkan. Yang membuat sedih adalah kenangan-kenangan yang kita bicarakan tadi. Lucu, humoris, tiap ketemu begini, itu yang membuat kita sedih. Itu sebagai wujud kita mengenang kenangan baik dengan baik. Bagaimana saya harus kuat menerima kenyataan ini? Tuhan mengatakan, ingat, yang kamu miliki, hidupmu sekalipun adalah milikku. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, bukan milik kita loh. Itu milik Tuhan. Kita diri kita sendiri pun juga milik Tuhan. Jadi saya harus bagaimana? Datanglah kepadanya karena dia yang mengambil miliknya. Tuhan, engkau telah mengambil suamiku. Tuhan, engkau telah mengambil saudaraku. Saya harus bagaimana? Jujur, saya tidak bisa kuat melewati itu. Itulah yang menguatkan hanyalah Tuhan. Yang kedua, milikilah pengharapan. Paulus mengatakan di Tesalonika tadi, milikilah pengharapan. Karena itulah ciri-ciri orang yang percaya. Buka diri seperti hari ini. Ingat bahwa hanyalah dengan persekutuan doa dikuatkan. Kami tidak bisa menggantikan duka. Di sini kami hanya bisa datang, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menguatkan melalui doa. Ya. Bukalah diri kepada Tuhan. Berceritalah kepada siapa yang ada waktu, saudara-saudara di tempat ini. Mungkin kita sama-sama semua sibuk. Siapa saja yang ada waktu berbagi cerita. Seperti tadi ceritanya lumayan setengah jam lebih, tapi saya rasa setelah itu dia lega. Benar tidak? Lega. Dari mukanya udah. Awal tadi nangis, beban berat. Setelah dia menceritakan semua, melewati, mengingat lagi, lega. Silakan. Kalau tidak ada orang lagi, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya harus ngapain? Ya. Buka diri kepada Tuhan. Tuhan ada setiap saat. Tuhan katakan, saya akan memberikan jaminan kepada kalian yang percaya. Jaminan apa? Jaminan keselamatan, bukan hal itu. Yang ketiga, harus bangkit. Harus bangkit dari keterpurukan. Silakan bersedih, tapi jangan. Ini sudah sebulan, harapannya berkurang dari yang awal. Tata kembali hidupnya. Yang tadinya berharap sama
yang sudah tidak ada hari-hari, mungkin mohon maaf, berbagi pekerjaan, masak nasi, ini, itu, sekarang sudah harus. Tidak mudah pasti, karena akan mengingat kenangan tadi. Tetapi Tuhan katakan, kamu harus bagi. Tata kembali kehidupanmu. Dan satu hal Tuhan katakan di sini, yakini bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Ia akan memelihara. Oh iya, kondisi Kakak Ina Cindy di tempat ini jujur lebih berat lagi karena sendiri. Tidak ada lagi teman bicara lagi, bercanda lagi. Carilah kondisi yang membuat lega. Teleponlah siapa. Tadi kalau bilang tadi datang ke rumah Mama Jovan di depan atau siapa, silakan berbagi cerita. Lama-lama akan mengerti bahwa memang Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan. Rancangan Tuhan perlu diingat, bukan rancangan mengenai kecelakaan. Rancangan Tuhan itu baik. Yakin setelah ini, saya yakin dan percaya, jika Kak Lindung percaya dan selalu berserah kepada Tuhan, pasti ada hal yang baik. Mulai dari kedewasaan iman, kedekatan kita kepada Tuhan. Mulai dari kedewasaan kita mengenai, oh ini ya, arti kehidupan. Semua akan kembali kepada apa yang harus saya lakukan untuk hidup. Kita diberikan kesempatan yang hadir pada malam hari ini, kita diingatkan. Kita masih diberi kesempatan apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Apa yang bisa saya berikan? Tidak harus dengan materi. Dengan memberikan kekuatan pun sudah bagian daripada hal yang baik. Ya. Jadi pada sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa berpengharapanlah di dalam Tuhan. Apapun keadaanmu yang kamu rasakan saat ini, janganlah berlarut dalam. Ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama. Walaupun secara manusia terlihat minus, pasangan tidak ada pasangan di samping kita. Tetapi ada pasangan hidup kekal kita. Siapa? Tuhan Yesus yang berjalan bersama kita. Dialah pasangan hidup sejati bagi Kak Lindung dan kita semua. Jadi buat yang sudah pergi juga, jangan dipikirkan lagi karena dia sudah tidak memikirkan kita. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia katakan di 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7, dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan, ini katanya yang enak nih, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Pesan siapa ini? Bukan buat orang lagi yang sudah pergi, tapi ini pesan buat siapa? Buat kita yang hadir pada sore hari ini. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil dan cara Tuhan berbeda. Mungkin kemarin ada waktu berbicara, mengurus, mengelus tangan mana sih yang sakit, masih lihat sampai endingnya. Bagaimana dengan pesawat yang tidak ada? Bagaimana dengan yang pergi keluar kota tiba-tiba sudah tidak bisa ketemu lagi? Banyak cara Tuhan. Jadi di balik semua itu, kita lihat hal yang baik rencana Tuhan. Dengan proses kemarin, Kak Lindung sudah bisa menceritakan, menyelesaikan tugasnya sebagai seorang istri yang baik, merawat suami hingga ke titik terakhir. Saya merindu, belum tentu saya dan keluarga itu. Itu hal yang baik, yang kenangan yang sungguh indah. Tuhan memakai Kak Lindung menguatkan, kamu bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu seorang perempuan yang tangguh, kamu seorang perempuan yang kuat dan teguh ini. Tinggal bagaimana kamu akan melangkah ke depan tetap bersama dengan aku kah? Atau kamu berlarut dalam kesedihan? Tapi saya mau katakan, sore hari ini Kak Lindung kuat.
kalindung hebat bersama dengan Tuhan. Hanya itu yang menguatkan. Akhir kata saya mau katakan, yang sudah pergi, sudah menyelesaikan tugasnya, sudah sampai di akhir hidup. Kita yang hadir pada sore hari ini, tugas kita adalah bagaimana kita merindukan kedatangan, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, dan bagaimana kita menjalani hari kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pelangi pasti ada setelah hujan. Setelah duka cita, yakin Tuhan berfirman, siapa yang berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka apa? Akan dihitung, dan mereka akan mendapatkan sukacita. Itu Tuhan Yesus sendiri. Imani itu, dekatkan diri dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Sekalipun orang lain meninggalkan kita, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun siapa yang menyambut aku, dikatakan di Mazmur, yang menyambut aku adalah Tuhan. Secara ilustrasi kita lihat orang-orang yang anak yatim piatu, secara manusia tidak punya ayah dan ibu, ya. Tapi bagaimana masa depan mereka ke depan? Apakah ada yang suram sekali? Karena kenapa? Tuhan sendirilah yang menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Sama halnya dengan Nabi Musa. Tuhan sendirilah yang akan bersama-sama menjadi suami sejati yang benar-benar. Jadi kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan Roh Kudus akan menambahkan, memberikan kita hikmat, mengerti lebih dalam. Kita akan tutup.